Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Febrianti. Saya dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, kelas 1 MPID. Di sini saya akan mengulas dan menjelaskan kembali tentang aliran Jabariyah yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Badrudin MAG tentang mata kuliah Ilmu Tauhid. Menurut Harun Nasution, Jabariyah adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui qada dan qadarnya. Maksudnya adalah bahwa setiap perbuatan yang dikerjakan oleh manusia tidak berdasarkan kehendaknya manusia sendiri, tapi diciptakan oleh Tuhan itu sendiri dan dengan kehendaknya. Di sini manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berbuat karena tidak memiliki kemampuan. Ada yang mengistilahkan bahwa Jabariyah adalah aliran manusia menjadi wayang dan Tuhan sebagai dalangnya. Aliran Jabariyah ini muncul pada tahun 70 Hijriah. Paham Jabariyah pertama kali diperkenalkan oleh Ja'ad bin Dirham. Adapun ajaran-ajaran ekstrim dari Ja'ad bin Dirham yaitu: pertama, Al-Quran itu adalah makhluk dan karenanya Al-Quran itu baru, yaitu hadis. Sesuatu yang baru itu tidak dapat disifatkan kepada Allah. Kedua, Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluknya, yaitu seperti berbicara, melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Allah juga tidak berbicara kepada Nabi Musa dan tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya atau Khalil. Adapun pendapat-pendapat Jaham bin Safwan yang dinilai ekstrim adalah sebagai berikut. Manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya dan upaya, tidak mempunyai kehendak sendiri, tidak mempunyai pilihan. Manusia dalam perbuatannya dipaksa, tidak ada kekuasaan, kemauan, dan pilihan-pilihan. Jadi kesimpulannya, aliran Jabariyah ini yaitu hidup manusia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan manusia diciptakan oleh Tuhan dalam diri manusia. Menurut paham ini juga, manusia itu diciptakan dalam keadaan terbelenggu, tidak memiliki kebebasan dan tidak pula memiliki kemampuan untuk melakukan apapun. Dalam pandangan Jabariyah juga, manusia itu seperti kapas yang melayang-layang ke udara, terbang kemanapun, tidak memiliki tujuan, terbang kemanapun diterpa angin dan tidak memiliki kemauan dan kekuatan itu sendiri. Kemudian dapat diumpamakan juga seperti wayang yang digerakkan oleh dalangnya. Kemudian pendapat Jaham bin Dirham ini juga sangat bertolak belakang dengan pendapat Muhammad Abduh. Menurut Muhammad Abduh ini, tidak benar jika manusia itu terpaksa dan tidak mempunyai pilihan. Menurutnya, manusia diciptakan sesuai dengan sifat-sifat dasar yang khusus baginya, dan dua di antaranya itu berpikir dan memilih perbuatan sesuai dengan pemikirannya. Jadi, manusia selain dari mempunyai daya pikir, manusia juga memiliki kebebasan memilih yang merupakan sifat dasar alami yang dimiliki oleh manusia sendiri. Kalau sifat dasar itu dihilangkan, jadi sifat dasar berpikir itu dihilangkan, maka seumpamanya itu tidak disebut dengan manusia. Jadi manusia itu tidak bisa disebut manusia kalau tidak memiliki akal dan pikiran. Tetapi jika manusia memiliki pikiran, berarti manusia itu disebut juga sebagai manusia yang memiliki kebebasan. Kemudian, manusia dengan akalnya mempertimbangkan akibat perbuatan yang akan dilakukan, kemudian mengambil keputusan dengan kemauannya sendiri, dan selanjutnya mewujudkan perbuatan itu dengan daya yang ada dalam dirinya. Oke, dari beberapa yang sudah saya baca dan saya jelaskan di sini, menurut saya manusia itu memiliki usaha dan kemampuan untuk menentukan jalan hidupnya. Seperti ada dalam surat Al-Baqarah ayat 286, di mana Allah berfirman, yaitu yang berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa usaha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya sendiri, atau melakukan seperti yang
dilakukan atau dengan secara kesanggupannya sendiri gitu. Jadi dalam realitanya kita bisa membedakan mana amalan yang dilakukan dengan ikhtiar dan kemauan kita sendiri, seperti sholat, ngaji, beribadah, berinfak, dan lain sebagainya, dan mana yang bukan hasil dari ikhtiar dan lain sebagainya. Itu yang dimana bisa diartikan sebagai ketetapan yang sudah Allah tentukan gitu, sudah Allah tetapkan sebagai qada dan qadar kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.